Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas manga Sumasuno Valkyrie kembali pada chapter terbaru, chapter 56. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya berhubung bulan kemarin rilis 2 chapter, kita cukup banyak mendapatkan informasi dan pengungkapan. Dari mulai Hades yang menggantikan posisi Buddha, munculnya Nostradamus yang bahkan disebutkan dirinya ini merupakan kartu joker kubu manusia, hingga terakhir kita pun diperlihatkan kalau orang yang akan bertarung di ronde ke-7 ini, dari kubu dewa ada sang raja dunia bawah Hades, sementara dari kubu manusia ada sang kaisar pertama penguasa daratan Cina, Qin Shi Huang. Dan chapter pun diakhiri dengan Qin Shi Huang yang nyasar ke tempat VIP para dewa Yunani. Nah, masuk pada chapter terbaru, melanjutkan dari chapter sebelumnya. Di sini setelah Qin dengan bedesnya membanting Ares dan menyuruh Hermes tunduk di hadapannya, keadaan di sana pun menjadi sangat-sangat tegang. Sementara Hermes menaruh tatapan sinis pada Qin, Ares yang sebelumnya dibanting oleh Qin langsung bangkit kembali dan tidak terima akan perbuatan Qin tadi. Tapi tentu saja Ares hanya mengbadut seperti biasa dan kembali dilempar oleh Qin. Di sisi lain, bukannya marah, Hermes malah terkesan dengan tindakan Qin tersebut. Sampai akhirnya, di sini kocaknya Hermes malah balik melayani Qin Shi Huang dengan menuangkan sebuah minuman untuknya. Lalu tak lama kemudian, di tengah suasana yang aneh tersebut, dengan mengikuti lubang-lubang yang ada di dinding, Geir dan Brunhild pun berhasil menemukan Qin Shi Huang. Di sana Brunhild menyuruh Qin untuk kembali ke ruangannya di kubu manusia. Namun Qin dengan santainya menolak permintaan itu karena dirinya menyukai tempat VIP para dewa Yunani tersebut. Dan yap, baru disinilah Hermes dan Ares pun mengetahui kalau manusia yang ada di hadapan mereka ini adalah orang yang akan bertarung melawan Hades. Berikutnya, berhubung Qin akan bertarung di ronde ke-7 ini, Brunhild pun kembali meminta Qin untuk pergi ke ruangannya di sisi kubu manusia. Tapi kemudian Qin pun berdiri dari singgasananya dan mengatakan, kemanapun dirinya pergi, denyut nadinya lah yang akan menuntunya. Lalu adegan pun berpindah pada situasi di arena. Di sini seperti biasa, Heimdall mengumumkan dimulainya ronde ke-7. Dan pertama-tama, Heimdall pun memanggil petarung dari kubu manusia terlebih dahulu, yaitu sang kaisar pertama, Qin Shi Huang. Tapi di momen tersebut, Qin tidak muncul, karena seperti yang kalian tahu, saat ini Qin ada di ruang VIP Dewa Yunani. Tapi tak lama kemudian, segerombolan orang dari kubu manusia pun menerobos ke barisan penonton kubu para dewa. Di sana orang-orang tersebut berkumpul tepat di bawah ruang VIP Dewa Yunani, tempat Qin Shi Huang berada. Dan yap, orang-orang tersebut merupakan seluruh kaisar dari setiap dinasti yang pernah menguasai daratan negeri tirai bambu tersebut. Lalu berikutnya, gilanya dan epiknya, para kaisar itu pun kemudian membentangkan karpet merah di atas kepala mereka. Dari tempat di mana Qin Shi Huang berada, langsung menuju ke arena. Yang lebih gilanya lagi, hal tersebut mereka lakukan tepat di tengah penonton kubu para dewa. Dan yap, berikutnya dengan epiknya Heimdall pun memperkenalkan seorang pria yang berhasil menyatukan daratan Cina. 6 raja dari 6 kerajaan bersaing dengan pria tersebut, namun hancur dalam sekejap mata saja. Di tanah tanpa jalan, ia membangun jalan. Di tanah tanpa istana, ia membangun istana. Dia yang keberadaannya dianggap sebagai Kaisar Shangdi, sang kaisar pertama terkuat dan terbesar dalam sejarah Cina itu pun melangkahkan kakinya ke arena, yaitu Qin Shi Huang. Alih-alih muncul dari sisi manusia, Qin Shi Huang justru dengan megahnya muncul dari sisi para dewa, sembari secara tidak langsung merendahkan para dewa yang ada di sana. Bahkan Heimdall pun sampai tak menyangka kalau Qin akan keluar dari sisi para dewa. Dan menurut Mimin pribadi, selama kemunculan Qin Shi Huang ini selalu berakhir menjadi adegan paling keren sejauh berjalannya manga SNV. Dari mulai menyuruh seorang dewa untuk berlutut di hadapannya, sampai kali ini dengan santainya Qin Shi Huang membuat kemunculan epik di tengah para dewa. Lalu lanjut cerita, tentu melihat pemandangan tersebut, para dewa yang ada di sana pun sangat marah. Tapi di sisi lain, Qin pun akhirnya tiba di arena. Yang mana gokilnya, Qin berdiri tepat di belakang pintu kemunculan Hades. Sementara itu, di tengah situasi tersebut, dari sisi manusia justru muncul seorang Valkyrie yang seharusnya bersama Qin, bernama Hervor Arvitar, saudari ke-10 dari para Valkyrie. Yap, jika dilihat dari penampilannya, si Arvitar ini sepertinya merupakan kembaran dari Hlok, Valkyrie yang berpartner dengan Jack the Ripper. Di sana Arvitar pun merasa kesal karena Qin meninggalkannya sendirian. Belum lagi menurutnya Qin Shi Huang ini tidak bisa mendengarkan orang lain. Maka dari itu Arvitar pun meragukan kalau mereka bisa menjalin hubungan sebagai Volun. Tapi kemudian dengan menggunakan aura Gigacha dari sang kaisar tersebut, Qin pun dapat dengan mudah merayu Arvitar dan menaklukkannya.
Sampai akhirnya terciptalah sebuah Volun berbentuk armor bernama Shinra Gaishu. Lalu berikutnya adegan pun berpindah pada Hades. Di sana Hades sedang berjalan di lorong menuju ke arena dengan senjatanya yang merupakan sebuah tombak bernama Biden. Namun di tengah perjalanannya tersebut, ia pun bertemu dengan salah satu bawahan Poseidon, yaitu Proteus. Di sana Proteus membawakan ujung tombak dari trident milik Poseidon sekaligus meminta Hades untuk membalaskan dendam Poseidon. Namun dengan tegas Hades pun menjawab kalau adiknya bukanlah orang yang akan meminta dewa lain untuk membalaskan dendamnya. Tapi kemudian Hades pun lanjut berbicara, meskipun begitu sebagai kakak dari Poseidon sudah menjadi kewajiban baginya untuk membalaskan kematian adiknya tersebut. Lalu setelah itu Hades pun mengambil trident milik Poseidon dan menggabungkannya dengan senjata miliknya. Selanjutnya dalam setiap langkahnya menuju arena membuat semua dewa yang ada di kursi penonton pun takut dan menunduk segan, tak berani menatap banyak pada Hades. Jika dewa ini berjalan maka dunia akan menjadi menakutkan. Jika dewa ini melotot maka semua orang akan tumbang. Dan yap, akhirnya Hades pun muncul di arena. Nah berikutnya kedua petarung pun sudah ada di arena. Qin Shi Huang dari kubu manusia, Hades dari kubu para dewa. Pertarungan antara raja melawan raja untuk menentukan siapakah raja yang sebenarnya, dan pertarungan ronde ke-7 pun dimulai. Jadi ronde ke-7 ini dibuka dengan Hades yang langsung mengutarakan unek-uneknya kalau dirinya ini membenci manusia karena telah membunuh adiknya Poseidon, dan pertarungan pun langsung pecah. Serangan pertama datang dari Hades. Dirinya meluncurkan tombaknya tepat ke arah Qin. Walaupun tipis, Qin masih sukses menghindarinya. Tapi tidak berhenti sampai di situ, Hades tetap melanjutkan serangan tersebut sampai akhirnya Hades pun mengeluarkan salah satu serangan besarnya, dan Qin Shi Huang pun berhasil terkena serangan tersebut. Di sini perut bagian kiri Qin Shi Huang mengalami luka yang cukup parah, namun tidak fatal. Ya, jika dilihat sejauh ini gaya bertarung Hades mirip seperti Poseidon, hanya menggunakan tombaknya saja. Tapi bedanya jika kekuatan Poseidon berpusat pada kecepatannya, menurut Heimdall serangan dari senjata milik Hades ini dapat merubah angin menjadi kekuatannya. Dan tentu saja sangat kuat, terbukti ketika serangan terakhir tadi, serangan tersebut berhasil menghancurkan arena pertarungan. Lalu berikutnya, melihat Qin yang sudah terluka, tidak ingin membuang waktu sedikit pun, Hades langsung berniat mengakhiri pertarungan dengan meluncurkan serangan besarnya kembali. Tapi kali ini serangan Hades tertahan oleh semacam barrier yang ada di sekitar Qin, dan Qin pun langsung meluncurkan serangan balik menggunakan semacam teknik bela diri dan sukses menghempaskan sang raja dunia bawah tersebut. Di sini menurut Mimin, barrier yang tadi menahan serangan Hades kemungkinan merupakan skill dari armor milik Volun Alvitar. Sedangkan untuk serangan balik dari Qin sebelumnya, di sana Qin terlihat seakan menyerap gelombang serangan dari Hades dan membalikannya. Tak diketahui apakah ini masih kemampuan dari Volun Alvitar atau memang murni skill milik Qin Shi Huang. Tapi terkait dengan Volun Alvitar, di panel berikutnya kita pun diperlihatkan kalau sepertinya Volun Alvitar ini memiliki 5 bentuk, yaitu armor, pedang, tombak, halberd, dan balista. Cukup menarik jika memang Volun Alvitar ini memiliki 5 bentuk, karena itu artinya Qin Shi Huang masih memiliki 4 variasi cara bertarung yang berbeda. Dan mungkin hal tersebut juga menandakan kalau skill Hades bukan hanya menggunakan tombak dan membelah angin saja dalam rangka untuk menyaingi keempat senjata Qin yang lainnya. Dan ya, berikutnya chapter pun diakhiri dengan Qin Shi Huang yang memberikan pernyataan pada Hades kalau raja di dunia ini hanya ada satu, yang artinya tentu saja pertarungan di ronde ke-7 akan menjadi duel habis-habisan antara sang raja daratan Cina melawan raja dunia bawah. Pertarungan untuk menentukan siapakah raja yang sebenarnya. Sementara Hades bertarung berlandaskan rasa dendam terhadap umat manusia, Qin Shi Huang justru bertarung dalam ajang pembuktian kalau dirinya tak tertandingi. Ya, di akhir menurut Mimin, pertarungan di ronde ke-7 ini akan menjadi pertarungan yang cukup menentukan. Karena jika kubu manusia sampai menang, itu artinya mereka akan memimpin skor menjadi 4-3. Yang tentu hal tersebut tak akan berakhir baik bagi kubu para dewa. Sementara itu di sisi lain, kedua petarung juga menanggung beban dan harga diri masing-masing. Mengingat sebelumnya Lubu yang merupakan petarung dari Cina dikalahkan, jadi jika Qin juga ikut kalah, maka hal tersebut akan menjadi kekalahan telak tanpa bisa membalas bagi para petarung dari negeri Tiongkok tersebut. Sementara di sisi lain, situasi dewa Yunani pun juga berada di kondisi yang sama. Sebelumnya dua dewa dari mitologi Yunani sudah dikalahkan secara berturut-turut, dari mulai Poseidon hingga Herakles. Jadi jika Hades pun sampai kalah di ronde 7 ini, maka hal tersebut juga tak akan berakhir baik bagi kubu para dewa, khususnya dewa Yunani.
Belum lagi ditambah Hades ini merupakan salah satu dewa tinggi di Yunani, tentu saja jika Hades sampai kalah, itu akan sangat melukai harga diri para dewa Yunani. Lalu terakhir, jika kita menggunakan teori aurat, saat ini Hades sudah blunder karena dirinya melepas jas yang ia kenakan. Sedangkan di sisi lain, Qin Shi Huang justru menjadi tertutup karena armor dari Volunya. Tapi jika Volun Alvitar ini memang bisa berubah bentuk, itu artinya aurat Qin pun akan kembali terbuka dan pertarungan pun semakin tak bisa ditebak. Tapi terkait dengan itu, Mimin kembali mendapatkan teori baru, yaitu teori luka tubuh bagian kiri. Sejauh ini para petarung manusia yang mendapatkan luka di tubuh bagian kiri mereka selalu berakhir memenangkan pertarungan. Di antara lain ada Sasaki Kojiro, Jack the Ripper, dan Buddha pun juga mengalami luka di bagian kiri tubuhnya. Jadi berhubung saat ini Qin sudah terluka di area tubuh bagian kirinya, itu artinya Hades sudah blunder 2 kali. Ya, tapi terlepas dari itu yang namanya teori tetaplah teori. Maka dari itu jika Hades sampai menang, akhirnya teori-teori aneh tersebut bisa dipatahkan. Karena walaupun aneh, teori-teori tersebut ajaibnya selalu benar. Lalu berhubung ini masih awal pertarungan, duel antara Qin Shi Huang melawan Hades pun tentu saja masih panjang. Kita seharusnya masih akan disuguhkan tentang latar belakang dari kedua petarung terlebih dahulu sebelum kita akhirnya sampai di titik puncak pertarungan. Nah, mungkin kurang lebih itulah yang bisa Mimin sampaikan di chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, dan juga saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.